Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang graf dan cara menggunakannya dengan menggunakan library NetworkX di Python. Saya akan menjelaskan kode Python yang digunakan untuk mengimport dan menggunakan library NetworkX di Python. Library NetworkX adalah sebuah library Python yang digunakan untuk memanipulasi graf dan jaringan kompleks. Dalam contoh kode di sini, kita mengimpor library NetworkX dengan menggunakan perintah import NetworkX as nx. Dengan menggunakan kata kunci as, kita memberikan alias atau nama lain untuk library tersebut, sehingga kita dapat memanggilnya dengan nama yang lebih pendek dan mudah diingat, yaitu nx. Graph adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node yang terhubung oleh edge atau tepi. Graph sangat berguna dalam memodelkan berbagai macam sistem yang melibatkan hubungan atau interaksi antara objek-objek. Dalam contoh kode ini, kita membuat sebuah graf kosong dengan menggunakan perintah ini. J sama dengan nx titik graf kurung buka kurung tutup. Variabel G akan menjadi nama graf yang kita buat. Graf kosong ini nantinya akan kita gunakan untuk menambahkan simpul dan edge. Pada contoh kode ini, kita memiliki sebuah graf yang sudah dibuat sebelumnya dengan nama G. Kita kemudian menggunakan perintah nx.draw dalam kurung G untuk memvisualisasikan graf tersebut dalam bentuk plot. Apa yang kita hasilkan masih dalam bentuk kosong, karena kita belum memasukkan node dan edge dalam graf tersebut. Selanjutnya, Anda bisa melihat di sini fungsi G titik add node dalam kurung 1. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan simpul atau node ke dalam graf yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam contoh kode ini, kita menggunakan perintah G titik add node 1 untuk menambahkan simpul bernama 1 ke dalam graf yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama G. Setelah menambahkan simpul ke dalam graf, kita dapat menggunakan fungsi nx.draw dalam kurung G seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk memvisualisasikan graf tersebut dalam bentuk plot. Di sini, kita akan melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang fungsi g.add node dalam kurung pada library NetworkX di Python. Tetapi, kali ini kita akan menambahkan sedikit perubahan pada contoh kode sebelumnya dengan menambahkan perintah g.add node from 2, 3. Perintah ini akan menambahkan dua simpul baru,
yaitu simpul bernama 2 dan simpul bernama 3 ke dalam graf yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama G. Dengan menambahkan simpul-simpul baru ini, kita akan memiliki 3 simpul dalam graf, yaitu simpul 1, simpul 2, dan simpul 3. Setelah menambahkan simpul-simpul baru ini, kita dapat kembali menggunakan fungsi nx.draw untuk memvisualisasikan graf tersebut dalam bentuk plot. Kita akan melihat bahwa graf sekarang memiliki 3 simpul yang dihubungkan dengan edge kosong. Dengan menggunakan perintah g.add node from, kita dapat menambahkan banyak simpul sekaligus ke dalam graf dengan hanya menggunakan satu baris kode, sehingga memudahkan kita dalam membangun graf yang lebih kompleks dan cepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi g.addEdge dalam kurung pada library NetworkX di Python. Fungsi g.addEdge digunakan untuk menambahkan edge atau sisi antara dua simpul atau node dalam graf yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam contoh kode ini, kita menggunakan perintah g.addEdge dalam kurung 1,2 untuk menambahkan sebuah edge antara simpul bernama 1 dan simpul bernama 2 yang sudah kita tambahkan sebelumnya ke dalam graf dengan nama G. Setelah menambahkan edge antara simpul 1 dan 2, kita dapat menggunakan fungsi nx.draw dalam kurung seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk memvisualisasikan graf tersebut dalam bentuk plot. Kita akan melihat bahwa terdapat sebuah edge yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Kita melanjutkan pembahasan tentang fungsi g.addEdge dalam kurung pada library NetworkX di Python, serta menambahkan sedikit perubahan pada contoh kode sebelumnya dengan menambahkan perintah g.addEdge dalam kurung 2,3. Kita tambahkan juga nx.draw g. Pada contoh kode sebelumnya, kita telah menambahkan sebuah edge antara simpul 1 dan 2 dengan menggunakan perintah g.addEdge 1,2. Kali ini, kita akan menambahkan sebuah edge baru antara simpul 2 dan 3 dengan menggunakan perintah ini, g.addEdge dalam kurung 2,3. Setelah menambahkan edge baru ini, kembali menggunakan fungsi nx.draw dalam kurung G untuk memvisualisasikan graf dalam bentuk plot. Kita akan melihat
bahwa terdapat 3 simpul yang terhubung dengan X, yaitu simpul 1 dan 2, simpul 2 dan 3. Dengan menambahkan H baru ini, kita dapat memperluas graf yang kita buat sebelumnya menjadi lebih kompleks dan terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Selain itu, dengan menggunakan library NetworkX di Python, kita dapat dengan mudah melakukan berbagai operasi dan analisis pada graf yang kita buat. Pada contoh kode sebelumnya, kita telah menambahkan 2 edge antara simpul-simpul yang sudah ada dalam graf yang sudah kita buat sebelumnya. Kali ini, kita akan menambahkan sebuah edge baru antara simpul 3 dan 1 dengan menggunakan perintah G titik add edge dalam kurung 3,1. Setelah menambahkan edge baru ini, kita kembali menggunakan fungsi nx.draw dalam kurung G untuk memvisualisasikan graf dalam bentuk plot. Kita akan melihat bahwa graf yang sudah kita buat sekarang terdiri dari 3 simpul dan 3 edge yang menghubungkan mereka. Pada contoh sebelumnya, kita sudah membuat sebuah graf dengan 3 simpul dan 3 edge. Kali ini, kita akan menambahkan 2 simpul baru ke dalam graf dengan menggunakan fungsi G titik add nodes from dalam kurung kotak 4,5. Setelah menambahkan simpul baru ini, kita kembali menggunakan fungsi nx.draw dalam kurung G untuk memvisualisasikan graf dalam bentuk plot. Kita akan melihat bahwa graf yang sudah kita buat sekarang terdiri dari 5 simpul dan 3 edge yang menghubungkan mereka. Kali ini kita menambahkan edge dari node 5 ke node 1 dengan menggunakan G titik add edge dalam kurung 5,1. Selanjutnya, kita menambahkan 6, 7, dan 8 dengan menggunakan G titik add nodes from 6, 7, 8. Setelah itu, kita menambahkan edge dari node 6 ke 7, 6 ke 7, dan node 7 ke 8 menggunakan G titik add edge from 6, 7, 7, 8. Pada contoh sebelumnya, kita sudah menggunakan fungsi nx.draw untuk memvisualisasikan graf dalam bentuk plot dengan warna biru pada simpul dan garis hitam pada edge. Kali ini, kita akan menambahkan beberapa opsi tambahan ke dalam fungsi nx.draw untuk memodifikasi tampilan plot graf yang sudah kita buat. Opsi pertama yang kita tambahkan adalah C map sama dengan plt
titik get CMap dalam kurung Viridis. Opsi ini digunakan untuk memilih peta warna yang akan digunakan pada plot graph. Pada contoh ini, kita memilih peta warna Viridis yang akan memberikan warna hijau dan kuning pada simpul dan garis pada edge. Opsi kedua, kita tambahkan adalah Node Color G. Node Color G. Opsi ini digunakan untuk menentukan warna yang akan digunakan pada simpul. Pada contoh ini, kita menggunakan nilai G sebagai warna simpul, sehingga setiap simpul pada graf akan memiliki warna yang berbeda-beda tergantung pada indeksnya. Opsi ketiga, kita tambahkan adalah with label sama dengan true. Opsi ini digunakan untuk menampilkan label pada simpul dalam plot graph. Label simpul pada contoh ini adalah nomor indeks dari setiap simpul. Setelah menambahkan opsi-opsi ini ke dalam fungsi nx.draw, kita kembali menggunakan fungsi plt.show untuk menampilkan plot graph pada layar. Dalam Network X, ada banyak opsi tambahan yang dapat digunakan untuk memodifikasi tampilan plot graph yang sudah kita buat, seperti mengubah ukuran simpul, ketebalan garis pada edge, serta mengatur posisi simpul secara manual. Dengan menggunakan library ini, kita dapat dengan mudah membuat plot graph yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita lanjutkan. Kita lihat kode ini. Kode G titik number of nodes digunakan untuk menghitung jumlah node atau simpul yang ada di dalam graf G. Sedangkan kode G titik number of edge digunakan untuk menghitung jumlah edge atau sisi yang ada di dalam graf G. Pada kode G titik number of nodes, fungsi ini mengembalikan jumlah node atau simpul yang ada di dalam graf G. Jumlah node ini dihitung berdasarkan jumlah elemen yang ada di dalam setiap simpul pada graf G. Jika graf G memiliki simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jumlah node yang dihasilkan adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, fungsi G titik number of edge. Fungsi ini mengembalikan jumlah edge atau sisi yang ada dalam graf G. Jumlah edge ini dihitung berdasarkan jumlah pasangan simpul yang terhubung oleh edge pada graf G. Kita lihat di sini ada 6. Kita lihat ada hubungan edge 5, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 8, 7, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mendapatkan daftar edge pada graf G, kita dapat menggunakan perintah G.edge yang akan mengembalikan setiap tuple
pasangan simpul yang terhubung oleh H pada graf G. Anda bisa melihat di sini H atau sisi-sisi yang ada pada graf G. 1, 2, Anda lihat di sini, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8. Sedangkan G titik notes akan mengembalikan semua note dalam bentuk daftar atau list. Anda lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita tambahkan edge baru pada graf G, pada objek graf G yang telah kita buat sebelumnya. Anda bisa menambahkan perintah ini untuk memberikan warna dan indeks. Maaf, maksud saya bukan indeks, tetapi label. Anda bisa melihat di sini. Ada H 21 dan 22. Ada H dari simpul 21 dan 22 yang terhubung dan muncul di sini. Kode ini mengimpor modul JSON Graph dari package readwrite pada library NetworkX. Modul ini menyediakan fungsi-fungsi untuk mengkonversi graf ke format JSON dan sebaliknya. Dalam banyak kasus, terutama ketika bekerja dengan jaringan yang besar dan kompleks, kita sering memerlukan cara untuk menyimpan graf ke dalam format yang dapat disimpan dan dibaca kembali dengan mudah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan format JSON yang banyak digunakan dalam pertukaran data. Dengan menggunakan JSON Graph, kita dapat mengkonversi objek graf NetworkX menjadi bentuk yang dapat disimpan dalam format JSON. Atau sebaliknya, mengkonversi data dalam format JSON menjadi objek graf NetworkX. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah menyimpan graf dalam file, mengirimkannya melalui jaringan, atau memuatnya kembali ke dalam aplikasi NetworkX kemudian. Selanjutnya, kode ini akan mengkonversi graf G ke dalam format JSON menggunakan fungsi NotLinkData dari modul JSON Graph. Fungsi NotLinkData menghasilkan representasi graf dalam bentuk yang dapat dipahami oleh JSON. Representasi ini mengandung informasi tentang simpul-simpul dan tepian-tepian di dalam graf. Setiap simpul memiliki sebuah ID, dan setiap tepian menghubungkan dua simpul dengan ID yang terkait. Representasi ini dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan graf ke dalam aplikasi lain. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini. Output dari kode JSON data adalah representasi data JSON dari graf G. Data ini berisi informasi tentang graf G, seperti
daftar node, dan daftar edge atau link, serta sifat-sifat graf. Data JSON ini dapat digunakan sebagai input untuk aplikasi web atau program lain yang dapat memvisualisasikan graf menggunakan format JSON sebagai input. JSON graph titik node link graph dalam kurung JSON data adalah sebuah fungsi yang memetakan suatu representasi graph dalam bentuk JSON menjadi objek graph dalam library NetworkX. Fungsi ini dapat digunakan untuk membangun kembali suatu graph dari file JSON yang telah tersimpan atau menerima data dalam bentuk JSON dari server. Kode JSON data to graph sama dengan JSON graph not link dalam kurung JSON data akan memetakan data JSON yang telah tersimpan pada variabel JSON data menjadi graph yang baru dan hasilnya akan tersimpan pada variabel JSON data to graph. Dengan begitu, kita dapat menggunakan graph yang baru tersebut untuk melakukan berbagai operasi atau analisis graph di NetworkX. Kode JSON data to graph akan menampilkan graph yang baru saja dibangun dari data JSON yang disimpan pada variabel JSON data menggunakan fungsi JSON graph titik node link graph. Sekarang kita tambahkan pada graph G node 9, 10, dan 11. Kita tampilkan, kita lihat ada node 9, 10, dan 11. Pada kode ini, kita akan menghapus node 10 dan 11. Kita lihat hasilnya. Anda lihat di sini, node 10 dan 11 menghilang. Pada kode G titik is directed, kita menggunakan metode is directed untuk mengetahui apakah graph G merupakan directed graph atau tidak. Metode ini akan mengembalikan nilai true jika graph G adalah directed graph dan mengembalikan nilai false jika graph G adalah undirected graph. Pada contoh ini, karena tidak menentukan apakah graph G adalah directed atau undirected, maka secara default, graph G akan dianggap sebagai undirect graph, sehingga metode is directed akan mengembalikan nilai false. Kode G titik is multigraph digunakan untuk memeriksa apakah graf yang dihasilkan oleh G merupakan multigraph atau tidak. Hasil dari kode ini adalah false, yang artinya graf yang dihasilkan oleh G tidak merupakan multigraph. Multigraph adalah graf yang memungkinkan terdapat lebih dari satu edge yang menghubungkan dua buah node. Kode ini merupakan sebuah perulangan yang menggunakan metode generate graph ML dari library NetworkX untuk menghasilkan data graph dalam format graph ML. Graph ML adalah sebuah format file XML yang digunakan untuk merepresentasikan graph secara matematis. Pada baris pertama, kita menggunakan for loop
untuk membaca setiap baris yang dihasilkan oleh generated graph ML G. Setiap baris akan di-print pada output konsol. Generated graph G menghasilkan baris-baris yang merepresentasikan node, edge, dan atribut-atribut dari graf G dalam format graph ML. Dengan menggunakan generated graph ML, kita dapat menyimpan graf ke dalam format graph ML dan kemudian membacanya lagi pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini. Kode ini digunakan untuk membersihkan graf yang telah dibuat sebelumnya dengan memanggil metode clear pada objek G. Dalam kasus ini, graf yang telah dibuat akan dikosongkan atau dihapus. Setelah itu, kita mencoba menggambar graf dengan menggunakan nx.draw G yang seharusnya tidak menampilkan apa-apa karena graf sudah kosong. Kita lihat di sini, kosong. Setelah kita membuat G kosong atau clear, kemudian kita menambahkan dua edge ke dalam graf tersebut menggunakan metode add edge from. Edge-nya adalah 1, kedua, 1, ketiga. Kemudian kita mencetak edge dan node yang ada dalam graf menggunakan metode edge dan node. Metode edge akan mengembalikan semua edge ke dalam graf, sedangkan node akan mengembalikan semua node ke dalam graf. Kita lihat hasilnya di sini. Untuk edge 1, 2, 1, 3. Untuk node, semua node ditampilkan 1, 2, dan 3. Kita lihat visualisasinya di sini. Selanjutnya, kita menambahkan beberapa node ke graf dengan menggunakan g.add node ABCD dan g.add node from ABCD sehingga terdapat 5 node. Kita lihat 1, 2, 3 ABCD ABCD. Kode ini digunakan untuk mengetahui jumlah node pada graf G dengan menggunakan metode order. Metode order pada network X digunakan untuk mengembalikan jumlah node atau vertex pada sebuah graf. Sebagai contoh seperti ini, jika jumlah node pada graf G adalah 8, maka output dari kode ini menghasilkan nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada kode ini, kita lihat fungsi density dari modul network classes function digunakan untuk menghitung kepadatan graf. Kepadatan graf didefinisikan sebagai rasio jumlah edge dengan jumlah node. Semakin besar nilai kepadatan, semakin padat graf tersebut. Pada kode ini, density G digunakan untuk menghitung kepadatan dari graf G yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada kode ini, degree G and bounds sama dengan non, weight sama dengan non. Digunakan untuk menghitung derajat
atau degree dari simbol-simbol graf G. Derajat simbol adalah jumlah dari sisi-sisi yang terhubung pada simbol tersebut. Parameter n-bounds dapat digunakan untuk menghitung derajat dari sekumpulan simpul tertentu. Jika tidak diberikan, maka akan menghitung derajat dari semua simpul dalam graf. Parameter y dapat digunakan jika graf G adalah graf berbobot dan bobot sisi digunakan dalam menghitung derajat. Fungsi degree histogram adalah untuk menghasilkan histogram distribusi derajat dari grafik. Histogram menunjukkan jumlah not pada sumbu Y dengan derajat tertentu pada sumbu X. Pada kode ini, kita pertama-tama memanggil G.Note untuk menampilkan daftar semua not dalam graf G. Kemudian kita menggunakan loop untuk mengekstrak setiap not dari G dan mencetak daftar not-not tetangga dari setiap not dengan menggunakan G.neighbor node. Anda bisa lihat di sini, not 1 mempunyai tetangga 2, 3. Not 1, tetangga 2, dan 3. Not 2, tetangga 1. 2, tetangga 1. Not 3, tetangga 1. Not ABCD tidak punya tetangga. Sendirian di sini ya. Begitu juga dengan A, B, C, dan D. Selanjutnya, pada kode pertama ini, kita membersihkan objek graf G menggunakan metode clear, lalu menggambar graf dengan nxdraw G. Kosong, karena sudah di-clearkan. Kemudian kita membuat graf G dengan menggunakan nx path graf 4, yaitu sebuah graf dengan 4 not yang tersusun dalam satu jalur lurus. Selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah graf G bersifat weighted menggunakan metode nx is weighted G. Hasilnya adalah false. Artinya, graf G tidak memiliki atribut weight pada setiap edge-nya. False. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah edge antara node 2 dan 3 pada graf G bersifat weighted menggunakan nx is weighted G 2, 3. Karena graf G tidak memiliki atribut weight pada setiap edge-nya, hasilnya tetap false. Setelah itu kita menggambar graf G menggunakan nxdraw G. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah graf G bersifat weighted dengan menggunakan metode nx is weighted G. Karena graf G tidak memiliki atribut weight pada setiap edge-nya, hasilnya tetap false. Terakhir, kita melakukan pengecekan apakah graf G bersifat directed dengan menggunakan metode is directed G. Hasilnya false. Artinya G tidak bersifat directed. Kali ini
kita akan membangun sebuah directed graph. Kode tersebut digunakan untuk membangun sebuah directed graph atau graf berarah dengan menggunakan package NetworkX di Python. Kemudian, pada baris selanjutnya, terdapat sebuah edge antara node 1 dan 2 dengan atribut weight sama dengan 1. Selanjutnya, hasil visualisasi graf tersebut dalam bentuk directed graph dengan satu edge yang memiliki atribut weight. Kita lihat. Anda lihat. Jika Anda lihat di sini, ada anak panah dari sini ke sana. Pada baris selanjutnya, fungsi nx is weighted digunakan untuk mengecek apakah graf G yang telah dibangun memiliki weight, atribut weight pada setiap edge-nya atau tidak. Hasilnya adalah true. Karena pada saat membuat graf G, pada edge antara node 2 dan node 1 dan 2 ditambahkan atribut weight. Kemudian pada baris berikutnya, fungsi nx is directed digunakan untuk mengecek apakah graf G yang telah dibangun merupakan directed graph atau tidak. Hasilnya adalah true. Karena pada saat buat graf G kita menggunakan dgraph dari package NetworkX yang merupakan graf berarah. Selanjutnya, kode ini membuat directed graph G yang memiliki dua edge dengan bobot atau weight pada masing-masing edge. Pertama, membuat instance dari dgraph, directed graph, pada variabel G, lalu menambahkan dua edge ke G dengan menggunakan metode addEdge. Setiap edge diberi bobot 1 dan 5. 1 dan 5. Setelah itu, graf digambar menggunakan nx.draw. nx is weighted, nx is directed dipanggil untuk mengecek apakah G merupakan weighted dan directed graph. Hasilnya true dan true. Kita coba sekali lagi. Pertama, kita membuat sebuah objek G sebagai sebuah directed graph atau dgraph dengan menggunakan fungsi nx.dgraph. Kemudian kita menambahkan 3 edge pada G. 3 edge pada G dengan menggunakan fungsi addEdge, yaitu edge 1, 2 dengan weight 1, 3, 2 dengan weight 5, dan terakhir 6, 8 dengan weight 25. Kemudian kita tampilkan. Kemudian kita cek apakah graf G memiliki atribut weight atau tidak dengan menggunakan perintah. Kemudian kita mengecek apakah graf G memiliki atribut weight atau tidak dengan menggunakan fungsi nx is weighted. Hasilnya true. Dan mengecek apakah graf G bersifat directed dengan menggunakan fungsi nx is directed. Hasilnya adalah true. Selanjutnya Anda bisa lihat di sini, saya akan menampilkan G titik order, G titik number of edge, G titik number of node. Kita lihat jumlah node ada 5, betul? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah edge ada 3, 1, 2, dan 3. Jumlah node ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kita lihat lagi di sini. Kode ini menghasilkan sebuah graf G menggunakan digraph dari network X, kemudian beberapa edge, ya, ditambahkan ke dalam graf menggunakan G titik at edge, di mana masing-masing edge memiliki atribut weight. Setelah graf G terbentuk, digambarkan menggunakan NX titik draw. Selanjutnya, beberapa fungsi diterapkan pada G. NX is weighted. Tentunya jawabnya adalah true, karena memiliki atribut weight. Kemudian, NX is directed. Jawabnya juga true, karena kita lihat di sini adalah directed graph. Kemudian kita lanjut. G titik order mengembalikan jumlah node dalam graf G. Jumlah node ada 5. Number of edge ada 4. Number of node ada 5. Edge-nya adalah 1, 2, 3, 2, 6, 8, 6, 2. Node-nya adalah 1, 2, 3, 6, dan 8. Kita bisa lihat, saya jalankan dahulu. Anda lihat di sini, ya. Kode ini membuat sebuah directed graph menggunakan NX titik digraph. Selanjutnya menambahkan edge, ya, 4 edge dan 5 node. Kemudian kita menggambar, ya, kita gambarkan. Kita dapatkan seperti ini. A, B, C, B, M, B, M, N, ya. Jadi, arahnya AB, A ke B, C ke B, C ke B, M ke N, M ke N, ya. Kita lihat di sini arah panahnya, M ke N. Kemudian M ke B, arah panahnya M ke B. Kemudian kita tanyakan apakah mempunyai bobot, tentu jawabnya true. Apakah graf berarah? True juga. Order 5, edge-nya ada 4, A, B, C, B, M, N, M, B. Kemudian node-nya A, B, C, M, dan N. Di sini kita akan menampilkan tetangga dari node A, B, C, dan M. Kita lihat. Anda lihat di sini. Tetangga A adalah B. A, B. Tetangga B tidak ada. Ingat, ini directed graph. Graph berarah. B tidak mengarah kepada tetangga-tetangganya. B tidak punya tetangga. C, tetangganya adalah B. M, kita lihat M mengarah ke N, M mengarah ke B. M mempunyai tetangga N dan B. Kita lihat di sini juga, ini kita gunakan perulangan. Nah, kita lihat di sini, node A tetangga B, B tidak punya tetangga, C tetangga B, M tetangganya N dan B, N tidak punya tetangga. Lihat, karena tidak mengarah ke node yang lain. Oke, kita akan membuat sebuah adjacency matrix, matrik ketetanggaan. Kode ini digunakan untuk buat adjacency matrix dari graf G, yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan library network X. Adjacency matrix adalah suatu matrik yang merepresentasikan hubungan antara simpul-simpul dalam graf. Setiap elemen dalam adjacency matrix merepresentasikan hubungan antara dua simpul, dan nilainya menunjukkan keberadaan atau ketidakhadiran sisi antara simpul-simpul tersebut. Jika graf memiliki simpul sebanyak n, maka adjacency matriksnya berukuran n kali n. Pada kode ini,
adjacency matrik yang dihasilkan menggunakan metode adjacency matrik ini dari library NetworkX. Kemudian admatrik tersebut diubah menjadi dense format. Dense format ya, to dense. Menggunakan metode to dense. Hasilnya adalah matrik yang merepresentasikan hubungan antara simpul-simpul dalam graf G. Kita jalankan. Kita mendapatkan matrik seperti ini. Di sini kita lihat adalah A ya. A dengan A tidak ada hubungan. A dengan A tidak ada hubungan. Jadi 0. A dengan B ada hubungan. Dan kita lihat di sini, B weight-nya adalah 1. Jadi ini adalah 1. Ini untuk A ya. Ini untuk B, A, B, AC. AC tidak ada hubungan, 0. AC tidak ada hubungan ya, AC tidak ada hubungan. Nah, di sini M dan N, M dan N. Kita lihat di sini. M dan N 0. Kita lihat di sini juga B tidak punya tetangga ya. 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian di sini C, CA ya, CA. CB, maaf, CB ada hubungan. Dan kita lihat di sini weight-nya adalah 5. Weight-nya 5, jadi di sini 5. Selain itu 0 ya. Kemudian A, B, C, D ya. Di sini maaf, M, M dan B. M dan B ada hubungan. Di sini weight-nya 50 ya. Ya. M dan B ada hubungan ya. Ada anak panah dari M ke B. Di sini kita lihat weight-nya 50, kita lihat di sini 50 ya. M dan B. M dan N. Kita lihat di sini M dan N ada hubungan. Weight-nya 25. M dan N ya. M menunjuk ke N, anak panahnya. Sedangkan N sama sekali tidak menunjuk kemana-mana, jadi semuanya adalah 0. Jadi di sini A, B, sini A, B, C, M, dan N. Atas ke bawah juga A, yang sini A, B, C, M, dan N. A dengan A 0 ya, A dengan B 1 dan seterusnya. Semoga Anda paham. Oke, demikian penjelasan pengenalan singkat library NetworkX dan bagaimana mengimpor menggunakan di Python. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin.